Ratu Putri ini cantik banget sih. Kalau bisa dapat pacar kayak gini, hidupku terbayar. Cahaya tadi... Iya. Semalam, seorang pria di kota kita yang mabuk ditarik 3 wanita mesum ke hutan untuk dipelecehkan. Sampai saat ini, 3 wanita itu sudah ditangkap. Tim penegak hukum ditangkap. Mereka akan dihukum penjara seumur hidup. Di sini, kami mengingatkan para pria untuk selalu waspada. Buset. Adil banget. Gadis cantik ngejarin, malah lapor polisi. Dasar. Yang kenyang gak ngerti yang lapar. Buset, aku masuk sarang siluman ya. Seingatku pas naik, kan ada beberapa pria di dalam. Aku salah lihat ya. Anak muda, nggak ada kursi ya? Sini, duduk di pangkuan tante. Sini. Jinny, ada apa ini? Wanita-wanita ini kok semuanya kayak gak pernah lihat pria? Halo, Bu. Rizky, udah ke kantor ya? Iya, Bu. Ada apa? Rizky, ibu minta maaf. Gak bisa kayak anak laki-laki lain yang bisa melindungimu sebaik mungkin. Malah nyuruh kamu kerja cari uang. Di luar, kamu harus jaga diri baik-baik ya. Bu ngomong apa sih? Aku ini pria dewasa. Masalahnya apa? Apa Ibu lagi baca akun hoax lah? Ya udah, aku udah mau sampai kantor. Udah dulu ya. Hari ini hari pertama. Aku nggak boleh telat. Ibu ini ya... Ada apa sih? Hari ini agak aneh. Sejak naik kereta, sepanjang jalan, kayaknya gak lihat pria. Udah dengar, Nusantara kita hari ini ada rekan pria. Beneran, rekan pria. Di berita bilang, badai matahari puluhan tahun lalu buat dunia sekarang rasio pria wanita 30.000 banding 1. Dari puluhan ribu orang, cuma ada 1 pria. Hal sebaik ini malah ke Nusantara. Beneran. Aku diam-diam dari Bu Pratama, foto rekan pria itu berhasil memfotonya. Coba lihat. Buset, ganteng banget. Dari ratusan pria, cuma ada 1 ganteng. Jangan-jangan di seluruh kota Nusantara, cuma dia yang paling ganteng. Ternyata ke Nusantara kita. Asal kantor bisa mempertahankan cowok ini, aku rela kerja seumur hidup. Dan digaji juga nggak apa-apa. Kok satpamnya diganti cewek? Bisa jaga apa sih? Aneh. Tatapan 2 satpam ini kok kayak di kereta? Tatapan cewek-cewek itu sama aja. Ada cowok ganteng! Anjir deh! Ganteng, kamu mau kerja di Nusantara ya? Iya. Ternyata kamu beneran kerja di kantor kita. Bu Pratama pasti buang banyak modal. Ada pria seganteng ini buat cuci mata. Pasti senang banget kerja. Ganteng? Maksudnya aku. Tapi aku rasa aku biasa aja. Ganteng lo kok bawa tas sendiri? Biar aku bantu. Gak usah, makasih. Panas nggak? Ganteng. Biar aku kipasin. Makasih. Apaan ini? Rekan Nusantara terlalu ramah. Apa ini? Kok aku tiba-tiba jadi incaran? Bukan kerja, kayak masuk sarang nyai. Ganteng, lihat aku. Kalian nggak kerja? Ngumpul di pintu kantor, pantaskah? Ini pasti Direktur Cantik Nusantara Kreatif Luna kan? Memang sangat karismatik, auranya sangat kuat. Akhirnya bebas. Bu Pratama. Tunggu. Bu Pratama, ada perlu apa lagi? Setelah kerjaan selesai, datang ke kantorku. Aku bawa kamu kenal lingkungan kantor. Direktur sendiri yang bawa kenal kantor. Layanan ini terlalu istimewa. Kantorku di lantai 8. Kalau sudah selesai, langsung datang saja. Aneh.
Tadi wajah Bu Pratama merah. Jangan-jangan dia juga naksir aku. Rizky, jangan mimpi di siang bolong. Wanita sempurna seperti Bu Pratama mau naksir si miskin sepertimu. Kok rasanya rekan di perusahaan ini semuanya agak aneh? Kalau Nusantara bukan perusahaan terkemuka di kota Nusantara, aku pasti curiga masuk sindikat MLM. Bu, sekarang aku sudah dapat kerjaan yang baik. Kalau sudah dapat uang, aku akan jemput ibu ke kota. Maaf, ada perlu apa? Aku rekan kerjamu, Siti Putri. Bu Pratama suruh aku bawa kamu ke HRD untuk proses masuk. Baik, maaf merepotkan. Astaga, Siti Putri bisa sama cowok ganteng baru jalan bareng. Jelas banget. Harusnya aku yang ambil tugas ini. Perusahaan ini kok semua orangnya aneh. Harus hati-hati, biar nggak kena masalah. Ini buatmu. Makasih. Siti Putri itu kayaknya polos. Tapi ternyata pas ada cowok ganteng di kantor, dia malah duluan. Gak bisa. Aku udah lama gak lihat cowok ganteng langsung. Gak boleh kalah sama Siti Putri. Betul, kita kan rekan kerja. Semua punya peluang. Kamu terlalu baik. Hari ini aku baru masuk. Nanti pasti banyak hal yang harus kutanya. Harusnya aku yang kasih hadiah. Rizky, aku mau tanya. Kamu punya pacar nggak? Masa sih? Apa aku lagi hoki nih? Baru masuk hari pertama, udah ada yang ngejar. Siti Putri ini lumayan cantik. Kayak cewek tetangga. Cuma, kalau aku langsung setuju, apa nggak kelihatan gampang? Rizky, kamu baru masuk. Jangan sampai ditipu cewek licik. Iya, Mas Ganteng. Jadian sama kakak aja. Kakak banyak tahu. Rizky, asalkan kamu jadian sama aku, tiap gajiku masuk, ku transfer ke rekeningmu. Aku sepopuler ini. Kantor ini kenapa sih? Udah cukup belum? Bu, supervisor. Baru hari pertama di kantor, kalian udah ngerebutin dia. Mau bikin rekan baru ketakutan gitu. Cepet balik ke meja kalian. Kalian nggak mau bonus bulan ini. Aditya, malam ini ada waktu. Temani supervisor minum. Ada apa ini? Baru lolos dari serigala, malah ketemu harimau. Apa aku terlalu buru-buru? Apa ini bikin dia takut? Kerja dulu. Aneh. Sungguh aneh. Tatapan mereka kok aneh banget. Sejak pagi sampai sekarang, reaksi semua orang sangat aneh. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuma ini? Apa hubungannya sama ganteng? Ganteng nasional? Ini? Gila kali ya? Aneh, pas pagi tadi aku masih... Cahaya itu. Jadi, aku pindah dunia. Pindah ke dunia di mana pria sangat langka, bagaikan harta karun di dunia paralel ini. Syarat yang kusiapkan bisa tahan dia. Halo.
Suruh Rizky ke kantorku. Wajah gembul ini jadi selebgram, malah gampang dapat donasi miliaran rupiah. Kalau aku live jualan, pasti untung besar. Supervisor. Bu Pratama minta kamu ke kantornya. Oh, baik. Di dunia pria langka ini, akhirnya ketemu cowok ganteng. Nggak cuma saing sama karyawan, tapi juga sama bos. Masuk. Bu Pratama. Bu Pratama, ada perlu apa? Rizky, kamu pasti tahu. Tujuan aku rekrutmu ke sini. Tujuan apa? Bukankah karena kemampuan kerjaku? Jadilah pacarku. Hah? Apa katamu? Luna, pemimpin Nusantara Group, putri bintang kota Nusantara, legenda bisnis. Dia malah menyatakan cinta padaku. Kamu nggak mau? Anu, Bu Pratama, Anda salah paham. Kita kan baru kenal. Kartu ini ada 100 miliar. Asal kamu mau jadi pacarku, ini jadi milikmu. Habiskan 100 miliar cuma buat aku jadi pacarnya. Luna ini terlalu royal ya. Apa belum mencapai harapan di hatinya? Kalau begitu, Ini sertifikat Villa Nusantara, villa 1 lantai. Dan ini Ferrari edisi terbatas. Asal kamu mau jadi pacarku, semua ini jadi milikmu. Di dunia wanita lebih banyak ini. Bahkan putri bintang seperti Luna harus bayar mahal begini untuk dapat cinta yang diinginkan. Ini beda banget sama dunia lamaku, di mana pria memang harus bayar untuk wanita. Sudah terbalik. Rizky, gimana menurutmu? Kalau belum puas, selain itu, tiap bulan ku beri uang jajan 10 juta. Bu Pratama, bukan itu maksudku. Uangnya sudah cukup banyak. Kita kan baru pertama kali ketemu. Kalau asal pacaran begini, itu bukan cuma tak bertanggung jawab pada hubungan ini, tapi juga tak bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Ya, kalau kita jadi pacar, aku harus bertanggung jawab padamu kan? di masyarakat sekarang, entah berapa banyak wanita seumur hidup tak pernah bertemu pria. Jangankan bertanggung jawab, bisa dibuang saja sudah jadi bahan ngobrol. Rizky malah bilang mau bertanggung jawab padaku. Apa dia serius? Luna, siang-siang begini, kamu atur lampu kantor jadi romantis gini, kenapa? Wah, ganteng. Dasar kamu Luna, telepon tak diangkat. Ternyata sembunyiin cowok di kantor ya? Ya kan? Ayo kecil, jangan asal ngomong. Enggak kok, Ratu Putri Ayu. Kok dia kesini? Masih bilang nggak? Kalau aku nggak masuk tadi, kamu pasti udah ciuman. Ratu Putri, jangan salah paham. Aku dan Bu Pratama cuma rekan kerja. Beneran? Beneran. Syukurlah. Karena kamu bukan pacar Luna, jadi mau jadi pacarku nggak? Hah? Ada apa ini? Ayo kecil, kamu. Kenapa? Bukannya kamu sendiri yang bilang kamu nggak ada hubungan sama cowok ganteng ini? Gak nyangka, Luna kalau cowok ganteng begini. Dia jauh lebih ganteng dari cowok yang dulu main barengku, yang dijuluki suami idaman. Ganteng, udah ada keputusan. Mau jadi pacarku nggak? Kalau kamu jadi pacarku, aku bisa langsung umumkan hubungan kita. Bahkan aku rela mundur dari dunia hiburan. Tentu, kalau kamu tertarik di dunia hiburan, aku juga bisa jadikanmu direktur Bintang Nusantara. Bintang Nusantara? Bukannya itu agensi artis terkemuka? Kenapa Putri Ayu bilang begitu? Rizky itu karyawan perusahaanku. Kamu merebut orangku di depanku. Ini nggak pantas banget. Rizky. Ternyata namanya Rizky. Namanya enak didengar. Kamu dengerin aku nggak sih? Apa itu yang penting? Jadi, Rizky mau jadi pacarku nggak? Putri Ayu,
kamu dengerin aku nggak sih? Aduh, Luna. Dari kecil, kamu kan selalu mengalah padaku. Lagian, kamu gak suka Mas Aditya. Berikan dia padaku saja. Siapa bilang aku gak suka Rizky? Wah, sudah kuduga kalian berdua pasti ada yang terjadi tadi. Aku sih pengen ada apa-apa sama dia. Tapi dia menolakku. Masa sih? Beneran. Terus, karena dia udah nolak kamu gak usah alangi aku dong. Aku. Luna, jangan-jangan kamu gak mau sahabatmu bahagia ya? Tapi aku gak bisa putusin. Rizky sendiri yang putusin. Rizky, terima aku dong. Kalau dipikir-pikir, aku juga fans Putri Ayu. Secara normal, aku harus langsung menyetujuinya. Tapi, maaf. Rizky, aku tahu sekarang rasio pria terus berkurang. Pria berkualitas sepertimu sangat langka. Tapi kamu jangan terlalu pilih-pilih kan? Aku dan Luna, meski tak seindah bidadari, tapi kami cantik juga loh. Kita, Ayu kecil, sudahlah. Bukan, Ratu Putri. Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? Sebenarnya, aku sudah bilang ke Bu Pratama. Kalian berdua sangat hebat. Seharusnya, aku tak seharusnya menolak. Harusnya langsung setuju. Tapi, aku benar-benar merasa dua orang bersama harus saling mengenal lebih dulu. Serius? Zaman sekarang masih ada pria sebijak ini? Jadi, tadi kamu menolakku bukan karena benci padaku? Tentu saja. Orang seperti Bu Pratama, mana mungkin dibenci? Terus aku, Ratu Putri. Anda artis wanita top nomor 1. Ketenaran Anda sudah membuktikan banyak hal. Apalagi, aku juga salah satu fans Ratu Putri. Serius? Kalau gitu, kita mulai dari teman. Dia jago bikin cewek senang. Ayu kecil, bukannya kamu banyak jadwal? Cepat sana kerja. Jadwal mana sepenting Rizky? Kita harus bina hubungan. Lagian kamu, Luna, bukannya masih banyak urusan yang harus kamu urus. Ada apa ini? Aku terjepit di tengah-tengah. Luna, produk baru sudah jadi. Apa mau? Pria yang ganteng. Ini ada satu lagi. Alami, tak kusangka di dunia ini masih ada pria yang setampan ini. Berotot. Bagus. Kak Tiara, mau apa? Ayu, kamu kan ratu yang terkenal. Demi seorang pria, kamu jadi gugup begini. Perlu gitu. Kak Tiara, jangan bahas statusku. Kalau Rizky mau jadi pacarku, aku rela tak jadi ratu. Rizky, nama yang bagus. Kak Tiara, apa kamu dengarkan aku? Tentu saja. Kok tatapannya gitu? Jangan-jangan kamu mikir Bibi juga mau rebut priamu? Bibi katanya umur 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Bibi kan udah mau 30, harus waspada dong. Tiara ini kelihatannya umurnya hampir sama dengan Bu Pratama. Tak kusangka dia sudah mau 30. Bahkan dia bibi Bu Pratama. Luna, kalau kamu bilang begitu, Bibi bisa sedih loh. Bagaimanapun, Bibi kan yang melihatmu tumbuh. Punya sumber daya sebaik ini, kok nggak dibagi sama Bibi? Bibi, kalau Bibi mau seluruh Nusantara, bisa aku berikan. Tapi Rizky enggak. Tak kusangka di mata Bu Pratama, aku lebih penting dari perusahaan. Kalau di dunia lamaku, ini pasti tak mungkin. Kamu ini... Tadi Bibi masuk mencariku. Mau bilang apa? Kenapa? Sudah mau ubah topi? Aku enggak. Oke. Bibi kesini cuma mau ngobrol soal produk baru. Tapi karena Rizky ganteng ada, soal produk bahas nanti aja. Kita bahas dulu Rizky ganteng. Aku? Zaman sekarang, pria sudah langka. Pria muda dan ganteng makin langka. Entah Luna dan teman-temannya cari harta karun ini dari mana. Aku harus cari cara.
Kalau bersaing dengan Luna dan Ayu, dua gadis muda ini, itu terlalu sulit. Tenang, Luna. Kamu nggak mikir Bibi ini tipe orang yang merebut pria dari juniornya, kan? Tapi kamu dan Ayu masih muda, nggak ada pengalaman pacaran. Gimana kalau Bibi rela bersusah payah pacaran sama Rizky ganteng, bantu kalian ngetes dia? Nggak bisa! Bibi, produk baru ini baru dikembangkan. Pasti banyak yang harus dikerjakan, kan? Sana kerja dulu. Sana. Selama ini, demi Nusantara, aku terus di lab siang malam. Sekarang baru saja produk baru ada kemajuan. Aku mau santai. Kamu malah mengusirku. Bibi, bukan itu maksudku. Mana ada. Kalau bukan itu maksudmu, pinjamkan Rizky ganteng sehari untuk menenangkan hatiku yang terluka. Bukan, aku tak setuju. Tapi aku tak bisa putuskan. Rizky sendiri yang harus setuju. Baru saja urus Luna dan Putri Ayu, Tiara Santoso datang lagi. Kak Tiara. Kenapa? Aku tuh... Bukan itu maksudku. Panggil saja Tiara. Aku ikut Nona Putri saja. Panggil kamu Kak Tiara. Begini, aku dan Bu Pratama serta Nona Putri sudah bahas. Kalian semua sangat hebat. Wanita sempurna. Kamu mengejarku. Biasanya aku pasti sangat senang. Tapi aku harap tak peduli siapa yang bersamaku nanti, kita bisa saling kenal sedikit dulu. Kalau aku bilang gini, Tiara Santoso harusnya tak memaksaku kencan dengannya, kan? Maksudmu kenal lebih dulu? Ya, betul. Itu maksudku. Baiklah, kalau begitu tinggal di rumahku saja. Apa? Kenapa? Bukannya kamu bilang harus saling akrab dulu? Kalau begitu, kita tinggal bareng. Hari-hari bersama lebih mudah akrab. Benar kan? Aku... Katanya yang tua lebih licik. Tiara ini lebih sulit dihadapi dari Luna dan Putri Ayu. Kak Tiara, bukan itu maksudku. Bu Pratama. Menurutku usulan Bibi ini sangat bagus. Nanti ku beri izin setengah hari. Pergilah kemas barang dulu. Apa? Sejak kapan Bu Pratama beralih ke pihak Tiara? Bukannya tadi dia? Jangan harap Luna membela kamu. Aku dan dia tinggal bareng. Apa katamu? Mereka berdua ini. Luna, aku juga mau tinggal di rumahmu. Ayo kecil, kamu kan artis sibuk. Tiap hari terbang kemana-mana. Ngapain ikut-ikutan? Kenapa? Mau cari kesempatan lebih ya? Jadwalku 1 bulan ke depan, kebetulan semua di kota Nusantara. Luna, kamu tahu, di kota Nusantara, selain kamu dan Kak Tiara, aku gak punya teman lain. Kamu gak mungkin biarkan aku jadi pengemis, kan? Pengemis? Jangan bercanda. Kemanapun kamu, pasti dipesankan hotel terbaik, kan? Luna, kamu tahu situasi sekarang buruk. Banyak artis wanita yang dilecehkan. Putri Ayu, mau dengar sendiri apa yang kamu bilang? Seumur hidupku, cuma pernah dengar artis pria yang dilecehkan sutradara wanita. Belum pernah dengar artis wanita yang dilecehkan. Dan rumahmu. Aduh Luna, kan kita sudah sepakat saing adil untuk Rizky. Ya sudah. Aku tahu kamu paling baik. Kalian gak mau tanya pendapat orang yang bersangkutan? Rizky ganteng, mau menolak tawaranku? Boleh saja. Kalau begitu, sekarang dari kami bertiga, pilih satu. Aku. Baik Bu Pratama, Nona Putri, atau Kak Tiara. Di dunia lamaku, mereka pasti sangat diminati. Tapi di dunia wanita lebih banyak ini, malah gila mengejarku. Tapi di situasi panas ini, aku tak bisa memilih. Kalau tidak, 2 orang lain pasti sedih. Sudahlah, biar saja tinggal bareng. Setidaknya tak menyinggung siapapun. Aku setuju. Sudah kan? Orang baru kerja kayak Rizky, pria muda polos, untuk menaklukkannya pasti bisa. Kalau Rizky sudah di rumah, aku akan menempatkannya di kamar sebelahku. Dengan begitu,
aku pasti paling sering bertemu dengannya. Nanti, aku bisa mendekatinya lebih dulu. Tapi saat Rizky datang, dia langsung mengemaliku. Kurasa, meski tak pernah nonton aktingku, dia pasti pernah dengar laguku. Aku harus manfaatkan kelebihanku secepat mungkin untuk menaklukkan hati. Cuma tak tahu apa hobi Rizky biasanya. Entah dia suka cosplay atau tidak. Bu Pratama, karena urusannya sudah hampir beres, aku kembali kerja dulu ya. Berhenti. Bu Pratama. Ada apa lagi? Urusan di perusahaan, tak usah dipikirin dulu. Pulang dan bereskan barangmu. Bu Pratama, ini kan jam kerja. Rizky, siapa bos besar di Nusantara? Tentu Bu Pratama lah. Kalau Luna suruh pulang bereskan barang, apa kamu mau ingkar perintah bos? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, cepat pulang dan bereskan. Baiklah, aku pulang naik taksi. Tak usah taksi, pakai mobilku saja. Mobil mewah Inggris. Tak kusangka aku Rizky suatu hari bisa mengendarai mobil mewah begini. Kamu suka? Kalau suka, ku berikan. Tak usah. Ini terlalu mahal. Cuma sebuah mobil. Dibanding kamu, tak seberapa. Rizky, Luna benar. Ini cuma sebuah mobil mewah Inggris. Mobil begini di rumahku banyak. Kalau kamu ada waktu, ke garasi rumahku. Model apa yang kamu suka, pilih saja. Tak usah. Aku pulang bereskan barang saja. Makasih ya. Dunia ini gila banget. Kok cewek-cewek ini semuanya agresif banget? Jangan tinggalkan aku ya. Aku bisa berubah untukmu. Bukannya kamu suka jam tangan edisi terbatas itu? Aku sudah lama menabung. Sebentar lagi bisa kubeli. Jangan tinggalkan aku ya. Cuma uang segitu, jangan bercanda. Tahu nggak Direktur Utama Pratama Group beri maharku berapa? 60 miliar. 60 miliar penuh. Cewek miskin sepertimu, jangan buang-buang waktuku. 10 miliar? Aku memang gak punya uang sebanyak itu. Tapi perasaanku padamu itu sungguhan. Apa kamu gak peduli sama sekali soal hubungan kita? Cinta bisa buat makan gak sih? Lihat dirimu. Selain rupa yang lumayan, Bu Direktur Pratama gak cuma kaya, tapi juga lebih cantik darimu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Aku bisa berusaha cari uang. Aku bisa. Tinggalkan aku ya. Kumohon. Sudah. Jangan bikin malu di sini. Kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi. Nona, kamu gak apa-apa? Dia mau putus. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kamu kan pria, malah menindas wanita. Apa sih hebatnya kamu? Bukan urusanmu. Dia yang cari masalah. Lagian, aku lagi dikejar Bu Direktur Pratama. Dia cantik. Pantas dapat yang lebih baik. Bukan pria sepertimu. Cowok brengsek tak tahu diuntung. Jangan ikut campur. Nona, kamu cantik. Ngapain demi orang kayak gitu merendahkan diri? Dia nggak pantas buat kamu. Kamu baik. Tadi kamu bilang aku cantik. Beneran? Iya. Terus, siapa namamu? Gawat. Jangan-jangan dia naksir aku. Kalau kamu udah nggak apa-apa, aku ada urusan. Aku duluan ya. Boleh aku traktir kopi? Aku bisa jadi pacarmu. Maaf, aku ada urusan mendadak. Aku duluan ya. Dia ganteng banget. Dia cowok paling ganteng dan paling lembut yang pernah kulihat. Semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Yang tadinya tak mungkin mengelilingiku, malah ada di sisiku hari ini. Apa aku sedang bermimpi? Tatapan mereka padaku mau memakanku. Saatnya pamit dari sini.
Di sini banyak kenangan. Ini bukan tempatku lagi. Bu Putri, kok nggak percaya sih penyewa kosku beneran cowok ganteng? Ibu kos, aku mau pindah nih. Mending sapa dia dulu. Menurutku, kamu udah gila cari cowok. Masa ada cowok ganteng di zaman sekarang? Bahkan cowok tua-tua, semuanya udah dipelihara oleh wanita kaya. Masa masih mau sewa kos? Apalagi di gedung jelek kita ini. Kok nggak percaya sih? Aku cari fotonya. Ganteng kan? Beneran, wajahnya ganteng banget. Rupanya aku meremehkan diriku. Gak nyangka pesonaku di dunia ini ternyata sebesar ini. Bahkan ibu kos dan tetangga juga ngiler padaku. Tapi fotomu ini, kok sudutnya agak ami ya? Foto ini ku ambil diang-diang. Sekarang pas dia nggak ada, aku mau ke kamar mandi, pasang beberapa kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi? Ini benar-benar keterlaluan. Gak bisa. Aku harus segera pindah dari sini. Berbahaya banget. Intan, kamu tega lakuin hal gitu? Nanti kamu harus bagi-bagi sama aku. Tenang aja. Asal tahu aja, pas cowok ini sewa rumahku, aku lihat jelas. Meski pakai baju, tapi pasti punya 8 pack. Gila, pasang CCTV di kamar mandi. Ini mesum banget. Meski Kak Intan juga masih cantik, tapi dibanding Bu Pratama, bagai langit dan bumi. Nggak bisa, aku harus diam-diam pindah. Mending dibully Bu Pratama, daripada Kak Intan dan yang lain ambil kesempatan. Kalau Kak Intan main lebih liar, najak tetangga sekalian, bukankah aku bakal dimakan habis sama mereka? Intan muda, kamu dengar sesuatu nggak? Jangan-jangan si Danteng itu udah balik. Aku lihat dulu ya. Untunglah barangku nggak banyak. Sebelum Kak Intan datang, aku harus cepat beresin barang dan... Aditya, kamu ada di rumah? Ya ampun, Kak Intan, kok kesini? Aku bawain sup. Bawain sup? Iya, kakak tahu. Ini hari pertama kamu kerja. Pasti capek kerja seharian. Khusus buat kamu. Lihat, isinya semua bahan bagus. Misal, torpedo sapi, goji berry, rumput emas. Goji berry, torpedo sapi. Niatnya ini sangat terang-terangan. Makasih. Tapi aku nggak suka sup. Lagian kamu nggak ketuk pintu. Langsung masuk. Kalau sampai ketahuan, nggak enak kan? Aditya, kamu salah sangka nih. Kakak kira kamu belum pulang. Mau taruh dia langsung pergi. Di dunia ini, lebih baik hati-hati. Kalau Kak Intan marah, nggak enak kalau dia nekat. Kak Intan, aku salah sangka. Sup ini aku nggak minum ya. Kalau nggak ada urusan, pulanglah dulu. Aditya, sup ini kan dimasak sepanjang pagi. Kamu nggak mau minum sedikit? Jangan-jangan sup ini ada apa-apanya. Udahlah, siang bolong begini, Kak Intan gak bakal apa-apain aku kan? Oke, aku minum ya. Gitu dong. Makasih. Aditya, Ya. kamu mau pindah? Ya, perusahaanku nanti
ada penugasan. Mungkin nanti aku tak bisa tinggal di sini. Perusahaanmu bukannya di dekat sini. Kenapa tak bisa tinggal? Kak Intan, ini urusan pribadiku kan? Aditya, meski ini tak sebaik kompleks mewah, tapi harganya murah. Kakak tahu kamu baru lulus, tak punya uang. Mau pikirkan lagi? Atau kakak turunkan sewa? Memangnya dia pikir aku lulusan kampus biasa? Andai aku tak menolak, sekarang aku punya mobil dan rumah mewah, bahkan perusahaan besar. Lagi pula, nanti kamu harus ceritakan padaku. Tenang saja, kakak kasih tahu, Aditya ini. Kak Intan, bukan soal sewa. Soalnya urusan nanti sudah kuatur. Adik ya, pikirkan baik-baik. Di kontrak tertulis jelas, kalau kamu keluar duluan, uangmu tak akan kembali sepeser pun. Cara lembut tak berhasil. Mau pakai cara kasar. Kak, aku sudah yakin. Meski tak dikembalikan, aku tak akan tinggal di sini lagi. Aditya, Kamu pria yang tinggal sendiri. Tahu berbahayanya di luar. Kak, apa? Sup torpedo ini memang sangat bergizi. Apalagi aku tambah bumbu rahasia. Di usia Aditya yang penuh gairah, pasti takkan tahan. Asal aku diam-diam datang malam ini. Meski dia menolak, dia terpaksa akan bersamaku. Aditya, kok bicaramu gitu? Kak Intan ini, mana mungkin? Oh ya, kapan kamu mau pindah? Mau kakak bantu? Tak usah repot. Aku berencana pergi besok pagi. Besok ya? Oke. Besok pagi, kakak ambil kuncinya. Oh ya, minum supnya saat hangat. Jangan sia-siakan niat baik kakak. Kak Intan agak misterius. Pasti ada yang aneh. Untung aku waspada. Sengaja bilang besok baru pindah. Tak bisa lama di sini. Pas Kak Intan baru pergi, aku harus cepat kabur. Aditya, tunggu obatnya beraksi malam ini. Kak Intan pasti buatmu bertekuk lutut di hadapanku. Kok panas banget? Sup ini pasti aneh. Gak bisa ditunda. Aduh. Siapa sangka Kak Intan yang terlihat seperti kakak ternyata Ibu benar. Di dunia ini, saat cowok keluar, harus jaga diri. Ada apa ini? Kok tatapan mereka seperti mau makan aku mentah-mentah? Ganteng, tukeran kontak dong. Gadis kayak gini, di dunia lamaku, nggak kurang pelamar. Tapi di dunia sekarang, semua udah seaktif ini. Maaf ya, aku lupa bawa HP. Sayang, cowok seganteng ini udah punya pacar. Ganteng-ganteng, kenalan dong. Siwa, aku dianggap monyet di kebun binatang. Manusia memang makhluk aneh. Dulu aku berhayal, kalau aku seperti pendeta Dharma ke negeri putri, aku tak akan jadi Pak Bijak. Tapi saat nyata, di dunia dengan lebih banyak wanita ini, aku belum terbiasa. Akhirnya lolos. Halo. Sudah beres belum? Sudah hampir. Ke Villa Angsa nomor 99. Kode pintunya 11111. Oke. Ya. Rizky, tunggu di rumah. Aku segera pulang. Oke. Oh ya, butuh apa-apa? Biar ku belikan. Nggak usah. Rizky, aku kangen. Kangen gak? Halo? Halo. Sinyalku kurang bagus.
Aku tutup dulu ya. Astaga, kenapa saat Luna mengungkapkan perasaannya, aku jadi gugup. Villa sebesar ini, apalagi tinggal bareng 3 wanita cantik. Kalau kemarin gak berani mikir. Barang-barang ini seumur hidupku takkan bisa membelinya. Tak kusangka ada di mana-mana di rumah Bu Pratama. Hidup orang kaya ini sungguh membuatku tertegun. Tak kusangka Ratu Putri Ayu dan Direktur Nusantara Kreatif ternyata sahabat baik. Jika aku tak pindah ke dunia ini, Ratu seperti Putri Ayu, serta Bu Pratama dan Kak Tiara, wanita hebat seperti mereka, mana mungkin bisa bertemu denganku. Mereka sangat akrab. Pantas saja kemarin di kantor, mereka begitu asyik main-main. Ada apa ini? Aduh, kok panas banget sih? Sup sapi. Minum saat hangat. Jangan sia-siakan niat baik kakak. Pasti ada yang memberiku obat. Menghitung waktu, efek obatnya seharusnya mulai muncul. Rizky, kau takkan bisa lolos dari tanganku. Ini saja. Aditya! 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 Kak Intan, mau ambil termosnya? Kamu di rumah? Sial, dia kemana? Beraninya memblokirku. Kesal. Aku dan Bibi di lantai 2, kamar di lantai 1, pilih saja. Tidak, aku harus cari tempat mandi. Tenang sebentar. Aku nggak sengaja, aku nggak tahu kakak di rumah, maaf. Kakak aja nggak teriak, kok kamu teriak? Huyat aja kalau mau, kakak nggak larang kok. Aku nggak sengaja. Luna dan yang lain belum pulang. Sekarang di villa, cuma ada aku. Kejadian begini, aku bukankah bisa menyentuhnya duluan? Rizky, kamu kenapa ini? Rizky, kamu kena obat ya? Gimana kalau Kak Tiara bantu redain panasmu? Kak Tiara, gak baik kan? Kalau sampai Bu Pratama dan yang lain tahu gimana? Sekarang di rumah cuma ada kita berdua. Asal kita nggak bilang, siapa yang tahu? Rizky. Dia ini, jangan-jangan dia kena obat ya? Brengsek, siapa yang lakuin? Dasar gak tahu malu. Walau ingin mendapatkannya, tapi ambil kesempatan kurang pantas.
Seenggaknya tunggu dia sadar. Rasanya ini... Tiara, sudah setua ini. Ngapain masih sungkan? Pria ganteng sepertinya lebih langka dari panda. Luna, Bibi mau duluan ya. Jangan salahkan Bibi ya. Rizky yang mulai duluan. Rizky, aku sudah siap. Aneh, kenapa belum mulai? Rizky agresif banget. Ini seru banget ya. Rizky, lembut dikit ya. Kok Pia nggak gerak? Kamu gak apa-apa? Rizky, kamu kenapa? Bu Pratama, saya dan Anda serta Nona Putri seperti sudah lama kenal. Malam ini bagaimanapun harus tetap tinggal untuk makan malam bersama. Tante, malam ini aku dan Ayu pergi ke acara. Tante ikut? Enggak. Terus malam ini ngapain? Pulang istirahat. Maaf Pak Salim, malam ini aku ada urusan. Maaf, aku pamit dulu. Ayo. Luna, kamu kenapa? Bukannya Pak Salim itu sponsor Nusantara? Kok kamu? Tiara di rumah. Ya sudah kalau di rumah. Bukannya tante kamu selalu di rumahmu. Rizky juga di rumah. Apa katamu? Jangan biarkan mereka berdua sendirian. Luna. Benar-benar diracun. Penawar buatan aku harusnya bisa membangunkannya. Aditya, kalau kamu sadar, kamu takkan milikku saja. Kamu lagi ngapain? Luna, Ayu, bukannya kalian pergi ke pesta? Kok pulang secepat ini? Bisa jelasin? Ada apa ini? Dua bocah ini, harusnya aku gak ragu tadi. Siapa tahu udah jadi deh. Rizky, cepat bangun. Rizky, kan sepakat bersaing adil. Kamu malah membiusnya. Kamu benar-benar tak tahu sopan santun. Enggak kok. Masih mau ngeles? Rizky sekarang koma begini, dan kamu kebetulan ahli medis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tadi aku cuma mau bantu dia hilangkan. Ini penawar. Masa? Luna, kok kamu juga nggak percaya? Bibi, kalau gitu jelasin dong. Cuma mau kasih obat. Kok pakai baju begini? Malah buka baju. Dasar gawat. Sekarang aku gak bisa bersihkan nama. Kak Tiara, kamu benar-benar keterlaluan. Tak usah dipikirkan, biar Rizky sadar dulu. Baiklah. Bibi, kau harus beri kami penjelasan. Kan sepakat bersaing adil. Kau malah memberinya obat diam-diam. Kau sungguh tak tahu malu. Benar. Kak Tiara, kalau kami kembali lebih lambat, kau dan Rizky pasti sedang melakukan hal itu. Ada apa denganku? Rizky, kamu nggak apa-apa? Sini. Bu Pratama, Nona Putri, aku gak apa-apa. Kak Tiara, kamu gak apa-apa? Rizky, dia memanfaatkan saat kami tak ada untuk meracunimu. Kenapa kamu masih peduli padanya? Meracuni? Kak Tiara tak meracuniku. Lalu saat kami baru pulang tadi, jelas melihat dia. Salah paham. Bukan Kak Tiara yang meracuniku, tapi mantan ibu kosku yang meracuniku. Apa katamu? Ada apa sebenarnya? Jadi maksudmu, Intan Syah itu yang meracunimu? Beraninya Intan Syah, berani mengincar pria incaran Putri Ayu.
Habisi dia. Rizky, tenanglah. Kami pasti akan menuntut keadilan untukmu. Rizky, mulai sekarang kami akan melindungimu. Kau tak akan ditindas lagi. Kok tiba-tiba jadi semangat? Secara normal, ucapan ini bukannya harusnya pria yang bilang. Ayo. Kenapa? Meninggalkan kalian berdua di rumah. Aku khawatir. Ayo, pergi bersama. Rizky, dulu kamu tinggal di tempat begini? Iya. Rizky, kedepannya kami pasti menjagamu baik-baik. Takkan biarkan kamu hidup susah lagi. Dulu kupikir kosan ini lumayan. 2 kamar, 1 ruang tamu. Sudah lengkap. Tapi dibanding Villa Luna, saat dibandingkan, memang agak memalukan. Pantas mereka merasa aku hidup susah. Tunjuk jalan. Tunggu. Aku bisa bawa kalian naik. Tapi ingat, jangan terlalu kasar. Rizky, jangan ikut campur urusan wanita. Inikah feminisme ekstrem? Yo. Rizky sialan, Rizky brengsek. Kalau kamu nggak kabur, aku nggak perlu. Siapa? Kalian siapa? Kamu Ratu Putri Ayu? Besarnya. Ratu Putri, ada perlu apa? Lumayan cantik juga. Untung aku dan Luna, juga Kak Tiara, jauh lebih cantik darinya. Tunggu, Ratu Putri. Apa maksudmu ini? Aku nggak nyinggung kamu. Kamu yakin? 2 orang ini ikut sama Putri Ayu. Sepertinya status mereka bukan sembarangan. Kalian ini siapa? Perkenalkan, aku Luna Pratama, Direktur Nusantara Kreatif. Rizky Aditya adalah karyawanku. Apa? Sekarang, kamu pasti tahu kenapa kami datang ke sini, kan? Jangan-jangan soal aku menaruh obat di sup sapinya sudah ketahuan. Nona Pratama. Aku tahu, Nusantara Kreatif bagi kota Nusantara sangat penting. Nona Putri, kamu juga ratu yang terkenal. Tapi kalian tak boleh asal menerobos rumah. Lagi pula, aku dan Aditya sangat akrab. Dulu dia sewa di sini. Aku bahkan kasih diskon. Memang akrab. Saking akrabnya kamu sampai memberinya obat. Kalau mau beri obat, ya beri. Kok efeknya lama? Kalau tidak, aku bisa. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku beri Aditya obat? Aku tak sebanding dengan bos besar. Tapi kamu tak bisa asal memukul. Mau lihat? Aku telepon tim penegak hukum sekarang. Sebaiknya cepat panggil tim penegak hukum. Aku juga ingin tahu, melanggar keinginan pria, membius pria, berusaha memaksa pria berhubungan intim, dihukum berapa tahun? Bu Pratama, jangan kira top presiden Nusantara Group. Aku takut padamu. Kalau bicara ngawur, hati-hati, aku gugat fitnah. Kau pikir kami sebosannya dirimu? Kalau tak ada bukti, apa kami akan ke sini? Bukti, tunjukkan padaku. Kak Intan, mengingat dulu kau sangat merawatku, akuin saja. Aditya, kau tahu aku pernah merawatmu. Sekarang kau kenal wanita kaya ini, malah mau fitnahku. Begini caramu membalasku? Sudah, jangan buang-buang waktu. Kulihat dia takkan menyerah sebelum mati. Ratu Putri, kalian datang ke rumah rakyat biasa sepertiku dan memukulku. Hal ini pasti akan kuunggah ke internet. Nanti, lihat bagaimana kalian redakan reaksi netizen. Aku sarankan, lebih baik khawatirkan dirimu apa yang harus kau lakukan. Apa maksudmu? Busha, kami terima laporan Anda diduga melanggar keinginan pria. Ikut kami ke kantor. Kalian, jangan cuma dengar satu sisi mereka. Aku tidak. Siti Mawar dari kamar 302 sudah mengaku. Selain itu, di termosup yang Anda berikan ke Pak Aditya, terdeteksi banyak obat perangsang. Saksi dan bukti sudah kuat. Apalagi alasanmu? Bawa dia. Aditya, ampuni Kak Intan kali ini. Kak Intan cuma hilaf. Kak Intan sungguh mencintaimu. Orang menyedihkan pasti punya sisi menyebalkan. Jangan sampai kau lembut hati. Di dunia ini, yang wanita lebih banyak. Banyak hal tak bisa lagi dipikirkan dengan pola pikir lama. Kalau di dunia sebelumnya,
Siapa sangka, wanita sempurna seperti Kak Intan malah membiusku. Menakutkan rasanya. Para pria, harus jaga diri. Akhirnya, sang ibu kos psikopat Rizky sudah beres. Gimana kalau kita minum buat merayakannya? Ide bagus. Rizky pasti terharu. Aku tahu satu bar. Suasana dan tempatnya bagus. Boleh. Hari ini kita habisi uang tuan rumahmu. Rizky, gimana? Aku nggak masalah. Ayo kita bersantai. Ayo pergi. Ayo. Bar ini kelihatan bagus. Tempatnya sudah aku booking. Ayo. Wah, gila. Memang sempurna. Lihat wajahnya, bokongnya. Mas ganteng, mau main bareng? Cewek-cewek ini, walau riasan tebal, lumayan cantik juga. Tak disangka, malah kayak preman. Di depan bar, menggoda pria yang lewat. Gaya mereka aneh banget. Jangan pedulikan. Ayo. Oke. Dulu aku gak percaya soal pesona pembawa petaka. Sekarang aku percaya. Luna, lihat. Tatapan para wanita di sekitar seolah mau makan Rizky habis-habisan. Andai tahu, kacamata dan masker ini kuberikan ke Rizky. Anu, maaf. Ini salah pesanan kan? Kami belum pesan. Ini dari Nona Melati. Dia bilang nanti tagihan meja ini dia yang bayar. Nona Melati? Mas ganteng, boleh kenalan? Apa katamu? Cowok ganteng pura-pura gak ngerti ya? Ganteng, maksudku, dengan parasmu, duduk di lobi luar. Kayaknya sayang banget. Mending ikut aku ke ruangan dalam, berdua saja, ngobrol lebih dalam. Lihat gaya gadis ini. Kayaknya bukan orang biasa. Kok cara bicaranya sebebas ini? Nona Melati memang santai ya, malah godain temenku. Kukira cowok ganteng ini sendirian. Tak disangka, ternyata temannya Nona Pratama. Ini Ratu Putri kan? Nona Melati, kamu tidak diterima di sini. Silakan pulang. Santai. Cowok ganteng ini belum jawab kan? Siapa tahu dia mau ikut aku ngobrol di dalam. Nona Melati. Dan Bu Pratama di sini sudah baik. Silakan pulang. Dengar apa ya Rizky bilang? Dengar kan? Cepatnya. Cuma artis seadanya. Berani berteriak padaku. Apa katamu? Keluarga Melati di Kota Nusantara, salah satu dari 4 keluarga besar baru. Mereka sedang naik daun. Ganteng. Segalanya darimu sangat sesuai seleraku. Rizky kan? Apa yang Luna bisa berikan, aku juga bisa. Apa yang dia tak bisa berikan, aku juga bisa. Uang, atau karir, atau hal-hal lainnya. Bahkan jika kau mau bintang di langit, aku bisa memetiknya untukmu. Tak usah. Kau menolakku? Aku punya hak untuk menolak. Kau belum tahu kan? Di Kota Nusantara, status keluarga Melati. Di Kota Nusantara, belum ada yang bisa menolakku. Nona Melati, jaga sikap. Nona Melati, ucapan Rizky sudah cukup jelas kan? Sebaiknya Anda pulang. Tutup mulutmu! Aku pergi? Boleh. Nih, kalau kau habiskan hari ini, aku pergi. Gimana? Melati, kamu keterlaluan. Iya, aku keterlaluan. Kamu bisa apa? Minuman ini harus diminum. Tak mau juga harus. Melati, kamu pikir aku takut padamu? Luna, demi dia, kamu mau lawan keluarga Melati? Biar aku. Melati ini tak biasa di Kota Nusantara. Luna dan yang lain sudah banyak membantuku.
Tak bisa karena aku membuat mereka terlibat masalah ini. Cuma sebotol minuman, biar aku saja yang minum. Nona Melati, karena kamu sangat suka minuman ini, kamu minum sendiri. Kau! Putri Ayu, kau cari mati. Nona Melati, bukannya tadi kau tanya, apa aku rela demi Rizky mengumumkan perang pada keluarga Melati? Sekarang aku jawab, kalau iya, kenapa? Luna, kau pikir kau dan Putri Ayu pantas melawan keluarga Melati? Belum coba, belum tahu. Keluarga Melati kayaknya nggak sehebat itu kan? Putri Ayu, kau cuma artis biasa. Siapa yang memberimu nyali bicara begitu? Dari mana nyalimu? Orang keluarga Melati mulutnya sekotor ini. Putri Ayu, berani mukul aku. Percaya nggak aku bisa memboikotmu? Putri Ayu. Cuma Melati, dia nggak punya kuasa memboikot Ayu kecil. Apa? Luna, maksudmu keluarga Melati kalah dari artis ini? Kalau begitu, aku tunjukkan padamu cara aku menjatuhkan artis ini dari puncaknya. Lepaskan baju artis ini segera, rekam dan unggah ke internet. Berani kau. Luna, bukan yang kau bilang aku kalah dari artis ini. Hari ini aku tunjukkan padamu cara aku membuatnya viral dalam sekejap. Nona Melati, ini cuma salah paham kecil. Tak perlu sampai begini kan? Salah paham kecil? Nusantara belum ada yang berani padaku. Tak apa, biar dia. Hari ini aku mau lihat, apa dia berani lepas bajuku. Masih keras kepala saat mau mati. Serang! Kak Tiara, hebat banget. Bibi biasanya selain suka riset, juga suka latihan, bela diri bebas. Ku dengar dulu dia juara kejuaraan bela diri. Kalau begitu, jangankan dulu aku dibius Intansyah. Walau tak dibius, Tiara Santoso kalau mau apa-apakan aku tak bisa melawan. Luna, kamu sungguh-sungguh mau melawanku ya? Apa maksud Nona Melati? Bukankah kamu yang terus menekan? Si Pratama, kamu tak takut aku sasar Nusantara kreatif? Melati, kalau aku jadi kamu, pikirkan dulu keluarga Melati sendiri. Apa maksudmu? Artis yang kamu maksud adalah Putri Garuda Group. Apa katamu? Luna, jangan asal bicara. Prestir Garuda Group sangat kaya. Dia wanita elit Jakarta. Kalau dia benar putrinya, masa jadi artis dan tampil di publik? Jangan pakai pikiran sempitmu menilai orang. Acting itu hobi Ayu kecil. Siapa bilang dia cari uang? Apa katamu? Garuda Group itu konglomerat terbesar. Katanya ketua direksinya, kekayaan Bu Putri senior sudah lebih dari 100 triliun rupiah. Putri Ayu ternyata putrinya. Awalnya aku mau bilang nanti, karena Luna sudah bilang, jadi Rizky, kamu mau jadi suami Putri Garuda Group. Ayu kecil, ngapain kamu pakai uang buat godain Rizky? Dia bukan orang gitu. Walau begitu, siapa yang tak mau banyak uang? Mustahil. Aku sering baca beritamu. Kalau kamu benar putri Bu Putri, tidak mungkin cari kerja sendiri kan? Itu karena aku nggak mau andalkan koneksi keluarga. Kalau enggak, sekarang aku udah jadi tentu nggak mau pakai nggak berarti nggak bisa. Halo Bu, keluarga Melati Kota Nusantara mengusikku. Iya, aku nggak mau lihat mereka lagi. Putri Ayu, jangan pura-pura. Apa katamu? Ibu, dasar bodoh. Kamu lakukan apa? Kenapa Bu Putri dari Garuda Group tiba-tiba memblokir keluarga Melati? Apa katamu?
mulai sekarang ibu putus hubungan denganmu. Kamu bukan lagi orang keluarga Melati. Tak mungkin. Benar anak Bu Putri? Memang benar. Mana mungkin? Artis. Sudah diusir keluarga Melati. Masih sok nana besar. Terus kenapa kalau artis? Aku cari uang pakai kemampuanku. Mengganggumu? Tak mungkin. Kak Tiara, aku tak mau melihatnya lagi. Tolong. Nona Melati, kamu mau menghilang sendiri atau aku yang bantu? Nona Putri, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Lepaskan keluarga Melati. Nona Melati, aku dan Luna tadi sudah banyak memberimu kesempatan. Kamu yang terus mengada-ada, mengira dengan keluarga Melati kamu bisa merasa lebih hebat. Keadaanmu sekarang hanya akibat perbuatanmu sendiri. Aku tiba-tiba malas. Ayo pergi. Rizky, menurutmu? Terserah saja, ayo. Tamat. Sudah tamat. Jadi perusahaan seperti Bintang Nusantara, keluargamu punya puluhan. Iya, dibanding Ayu kecil, bisnisku ini tidak ada apa-apanya. Rizky, aku tak sengaja merahasiakannya. Tak apa, Bu Pratama kan sudah bilang, hobi kamu jadi bintang. Kamu rela demi aku melepas hobimu. Jadi, kamu mau memilihku kan? Baru di dunia ini, langsung hadapi pilihan yang sulit. Putri Ayu memang hebat, tapi Luna dan Tiara juga tak kalah. Dan Putri Ayu, meski rela demi aku melepas impiannya, tapi Luna, saat menghadapi Melati, sikap rela korbankan segalanya, juga membuatku terharu. Maaf ya, aku belum yakin. Tak apa Rizky, tak peduli kapan kamu memutuskan. Aku akan menunggumu. Makasih. Jadi, sudah larut. Ayo cepat istirahat. Ayu kecil, bukannya kamu ingin istirahat di kamarku? Gini, kamu dan Bibi ke lantai 2. Aku di lantai 1. Cari kamar tamu saja, biar aku yang ngalah. Nggak bisa. Luna, jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Kau cuma ingin tinggal dekat Rizky kan? Aku tak setuju. Aku tamu, wajar aku di kamar tamu. Jadi, aku di lantai 1. Kau sadar, kau itu tamu. Tamu patuh tuan, kau tak faham? Kalau tak salah ingat, ibumu waktu itu karena kau masih kecil, jadi beli rumah ini atas namaku. Jadi sebenarnya aku pemilik rumah ini. Ginny, kau dan Ayu kecil ke atas. Aku di lantai 1. Kebetulan aku mau ngobrol sama Rizky. Tak bisa. Tak bisa. Tak bisa. Lalu bagaimana caranya? Gimana kalau kita putuskan dengan sweet? Biar adil. Yang menang di lantai 1. Bagaimana? Oke. Kalian tak tanya perasaan orang yang bersangkutan? Ini duel antara kita para wanita. Balik ke kamarmu. Oh. Gunting batu kertas. Baguslah. Jadi, aku naik ke atas dulu beresin barang. Kalian cepat tidur. Sampai hari ini, jumlah populasi pria dunia tetap terus menurun. Hampir mencapai 1 dari 50.000. Di sini, kami ingatkan para pria jaga kewaspadaan dan lindungi diri. Celana pelindung ini bisa melindungi pria di luar dari ancaman. Ini pilihan terbaik bagi wanita untuk hadiah Hari Valentine. Bukan 18 juta, cuma 8,8 juta. Ini menakutkan. Pria di dunia ini makin sedikit. Kalau begini terus, aku lebih langka dari panda. Wanita di dunia ini gila, bisa lakukan apa saja. Jangan-jangan tahu aku di sini mau memaksaku. Bu Pratama, kok Anda? Kaget aku. Pelan-pelan. Ngapain malam-malam? Kaget aku. Maaf ya. Bu Pratama, kalau mau cari aku, ketuk pintu dengan terang-terangan, nggak bisa. Kenapa harus? Aku juga mau cari kamu terang-terangan.
Tapi aku dan Ayuda kakak ada aturan. Aturan? 3 aturan? Tunggu. Luna, meski kamu menang, tapi kita sudah sepakat bersaing adil. Bagaimana kalau tengah malam kamu diam-diam ketuk pintu kamar Rizky? Gadis nakal ini, kok bisa menebak pikiranku? Ayu kecil, kamu ngomong apa? Mana mungkin aku lakukan itu? Siapa yang tahu? Lalu apa solusinya? Kitty buat 3 aturan. Di lantai manapun, tak boleh temui Rizky berdua. Usulan Ayu kecil bagus. Kamera ini akan terus memantau setiap gerakan kalian. Kuharap kalian patuh pada aturan. Putri Ayu, jangan bilang kamu pikir dengan begini, aku tak bisa masuk ke kamar Rizky. Jadi, kamu keluar dari kamarmu, keliling halaman, sampai di depan kamarku. Ya. Bu Pratama, kamu benar-benar gigih. Rizky, kamu tahu perasaanku padamu. Demi kamu, aku rela lakukan apapun seumur hidupku. Belum pernah ada wanita yang memperlakukanku seperti Luna. Rizky, ini aku. Buka pintunya. Bibi, dia tak patuh aturan. Seolah kamu patuh aturan aja. Terus sekarang gimana? Jangan sampai dia lihat aku di kamarmu. Ginny, sembunyi di lemari dulu. Oke. Rizky, kenapa lama buka pintunya? Jangan-jangan ada wanita di dalam? Mana mungkin. Anu, Kak Tiara, kenapa kesini? Ini krim pijat buatan aku. Bantu tidur dan redakan lelah. Kamu kan habis dibius hari ini dan minum alkohol. Aku datang buat pijat kamu. Enggak usah. Ngapain enggak? Aku kan udah datang. Jangan-jangan mau usir aku. Kak Tiara, enggak usah. Aku... Lepas bajumu. Bibi sungguh licik. Kak Tiara, bukannya mau pijat? Sabar, sebentar lagi. Rizky, celanamu ini agak terlalu tinggi. Biar kuturunkan sedikit. Biar nanti krim pijat tak menempel. Sini, aman. Rizky, udah tidur? Ayu kecil, kok dia kesini? Gawat, kalau dia lihat aku di kamar Rizky, pasti dia bilang ke Luna. Aku cari tempat sembunyi dulu. Jangan, Kak Tiara, di situ gak bisa. Hah? Kok kamu di sini? Bibi, kalau aku bilang aku cuma lewat, percaya nggak? Rizky, kalau kamu diam saja, aku buka pintu masuk ya. Sebentar, tunggu. Kok kamu kunci pintunya dari dalam? Udah kebiasaan. Anu, aku udah malam begini, Ayu kecil. Kok kamu kesini? Emang gak boleh jenguk kamu? Bukan itu maksudku. Terus, gak ngajak aku masuk duduk? Sina. Rizky, kok di samping kasurmu ada krim pijat? Ini. Wah, wangi juga. Rizky, waktu syuting di Indothai, ikut guru di sana. Belajar banyak teknik pijat. Mau ku bantu pijat? Ayo.
Pipi mau bikin romantis sama Rizky. Gini deh, malah untungin Ayu. Rizky, nyaman? Tak kusangka, suatu hari nanti, aku bisa buat Putri Ayu, ratu se-Indonesia, pijat aku. Sudah, baliklah. Bibi, kalau dibiarkan Ayu begini, keuntungan dari Rizky akan dia ambil semua. Lalu harus bagaimana? Kalau kita keluar sekarang, bukankah itu ngaku sendiri? Rizky, kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Tahu nggak, di kantor Luna, saat pertama kali melihatmu, aku sadar kalau aku tanpa sadar Rizky, mau jadi pacarku? Kalau di dunia sebelumnya, Ratu Putri Ayu nembak aku pasti langsung setuju. Tapi sekarang... Kalau kamu diam, aku anggap kamu setuju. Putri Ayu, Rizky! Putri Ayu! Ada apa ini? Ini. Kalau aku dan Luna tak datang, kesempatan dari Rizky pasti kau rebut semua. Bukannya kau bilang ada aturan main? Kau lagi ngapain? Kalau memang ada aturan main, kenapa kalian berdua ada di kamarnya? Aku dan Luna datang untuk mengawasimu. Kamu percaya omongan Kak Tiara? Sudah larut malam semuanya. Mending balik ke kamar dulu. Dia masih. Luna, cepat balik ke kamar. Sepertinya saatnya dari ketiganya pilih satu. Pagi. Tak berani meladeni. Mending aku diam saja. Rizky, aku ada hadiah untukmu. Ini apa? Ini dari ibuku, hadiah dewasa. Kartu tanpa batas. Dengan kartu ini, kamu bisa beli apa saja. Meski pesawat pribadi bukan masalah. Orang kaya? Begitu boros ya? Rizky, aku juga ada hadiah buatmu. Ini mobil sport Italia edisi terbatas. Di dunia cuma ada satu, bahkan Luna dan Ayu tak punya. Seingatku pernah lihat berita, bilang mobil sport Italia ini harganya ratusan miliar. Kukira Tiara dibanding Luna dan Putri Ayu lebih keterbatasan uangnya. Tak disangka, dia juga wanita kaya raya. Rizky, meski aku tak sekuat Tante dan Ayu, tapi... Ini untukmu. Cinta sejati dari jam tangan Swiss. Kak Tiara, apa itu cinta sejati? Jam tangan Swiss punya jam tersembunyi bernama cinta sejati. Tiap wanita cuma bisa pesan satu seumur hidup. Arti dari ini, cintai satu orang seumur hidup. Dibanding Luna, hadiah kita terlihat terlalu murahan. Rizky, saya terima hadiahku. Seolah aku pria paling bahagia di dunia. Tapi apa pantasku? Kalau aku benar-benar memilih, bagi dua orang lainnya, pasti sangat menyakitkan. Bu Pratama, saya tak bisa terima hadiah kalian bertiga. Maaf. Kenapa? Kak Tiara dan hadiah dari Ayu terlalu berharga. Dan hadiah Anda, meski di mata Anda mungkin nilainya lebih rendah, tapi bagi saya masih sangat berharga. Apalagi jam tangan ini punya makna lain. Saya tak bisa. Maaf ya. Ayo makan dulu. Ayo makan. Benar-benar masalah bahagia. Makan lagi. Aku kenyang. Makasih.
Bu Pratama, aku harus kerja. Tunggu, lagian hari ini tak ada urusan penting. Mending setelah makan, kita jalan-jalan. Sekalian nurunin makanan. Tapi... Benar tuh Rizky, aku cuma ada waktu beberapa hari ini. Temani aku ya. Oke, aku ikut. Tunggu, biar tak jadi kayak kemarin. Pakai kacamata hitam, topi, pakai semuanya. Ayu kecil memang perhatian. Begini, Rizky takkan dikenali. Ayo, berangkat. Kok rasanya aku jadi burung kenari? Ini mall termahal di kota Nusantara. Setiap baju di dalamnya atau sebuah tas, harganya jutaan sampai puluhan juta. Di dunia asliku, bahkan masuk pintu depan, aku tak berani. Ada apa Rizky? Kenapa tak masuk? Oke. Kak Tiara, Ayu, Bu Pratama, sudah beli banyak, jangan beli lagi. Ini baru sedikit. Benar Rizky, kamu tak mau terima hadiah kami, jadi kami berikan baju buatmu. Wajar kan? Lagi pula kami ini penggemarmu. Dunia ini sungguh semu terbalik. Wanita beli barang buat pria sepertinya sudah wajar. Kalau di dunia lamaku, pasti dihujat netizen sampai mati. Rizky, kamu capek jalan-jalan? Sepertinya sudah waktunya makan. Mau kita makan dulu? Luna, Ayu, dan Tiara, mereka masing-masing unik. Tapi sejujurnya, baik Tiara maupun Ayu hanya ingin memaksakan kebaikannya padaku. Yang selalu menjagaku dan peduli perasaanku, sepertinya hanya Luna. Luna benar, mari kita makan dulu. Setelah makan, kita pijat ya. Pria kan suka pijat kan? Hah? Capek banget. Rizky, gak nyangka main gokar kamu jago banget. Iya Rizky, besok kita main lagi ya. Sebenarnya aku nggak suka main gokar. Main apa lagi? Udah main seharian. Kalian berdua cepat ke kamar istirahat. Rizky, besok kamu mau kemana? Biar aku yang atur. Gimana? Ya. Luna, panas. Kok kepikiran buat keliling danau? Benar banget. Pas pulang nanti, aku pasti jadi hitam banget. Rizky, senang nggak? Ya. Ayo, kita selfie. Makasih Rizky, kamu yang buat aku sadar. Saat menghadapi orang yang disukai, gak boleh terus memaksakan selera kita pada dia. Tapi harus paham selera dia. Setelah selera kita berdua cocok, kita harus mengikuti selera dia. Hanya pasangan seperti ini yang bisa meraih kebahagiaan akhir. Rizky, sudah seminggu berlalu. Ayu kecil akan segera ke lokasi syuting.
aku juga harus kembali ke lab. Yang harus kita ketahui, sudah hampir semua kita tahu. Jadi, bisa beritahu aku, akhirnya, siapa yang kamu pilih? Kak Tiara, aku sudah memutuskan. Rizky, siapa? Aku pilih. Aku pilih Luna. Kak Tiara, ayo. Maaf. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Lagi pula itu pilihanmu sendiri. Aku menghargaimu. Memang sudah tua, tak ada yang suka. Rizky, apa aku benar-benar tak ada peluang? Ayo. Maaf. Aku mengerti. Ya Luna, besok aku ke lokasi syuting. Sepertinya Wama tak akan kembali. Apa aku salah? Kamu tak salah. Walau tak memilihku, aku tak akan menyalahkanmu. Aku yakin Ayu kecil dan Kak Tiara juga berpikir sama. Rizky? Ya. Jadi, kita nikah minggu depan. Ini terlalu cepat. Orang tuaku tengah kurang dari sejam langsung nikah. Kita kan sudah kenal seminggu. Hampir lupa. Ini dunia lain. Oke, terserah kamu. Luna Rizky, semoga bahagia. Tapi aku kayaknya nggak datang. Kak Tiara, kok kesini? Ikut aku. Mau bawa kemana? Rizky, aku cantik pakai ini. Pokoknya kamu cantik. Sayangnya, Tante dan Ayu nggak bisa datang. Beri mereka waktu. Ku yakin waktu akan meluluhkannya. Bu Pratama, Pak Aditya, saatnya ke pelaminan. Oke, kami segera ke sana. Ayo. Luna, Rizky. Ayo baby, kenapa kalian kesini? Kak Tiara, Luna dan Rizky mau nikah. Kita mau ngapain? Ngapain ke sana? Tentu mau rebut pengantin. Apa katamu? Aku mikir seminggu. Lagi pula di dunia kita gak ada aturan harus monogami. Paling dia yang untung. Kak Tiara, bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Kalau kamu gak suka Rizky dan rela kasih dia ke orang lain, turun sekarang. Anggap saja aku gak kesini. Aku ikut. Maaf Luna, kami tetap putuskan tak bisa serahin Rizky ke kamu. Luna, semua orang berhak cari kebahagiaan sendiri. Aku dan Ayu kecil datang untuk rebut pengantin. Apa katamu?